Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, yang udah sholat subuh, hari ini kita sedang membahas tema aku takut, aku sedih. Nah, tadi kita sudah membahas berbagai macam hal dari guru-guru kita. Kita takut wajar. Nah, kita takut sama Allah itu sebenarnya wajib. Nah, tapi aku pernah baca nih, sebenarnya dalam takut sama Allah itu ada beberapa macam rasa takut dalam tauhid. Nah, itu apa aja jenisnya tuh Ustadz? Tauhid, takut pada Allah Ustadz. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim, izin Ustaz Riza, Ustaz Sam. Makasih banyak buat semua yang baru bergabung. Utamanya saudara-saudara saya dari Indonesia Timur dan Tengah yang baru bergabung karena setelah bergabung dengan layanan lokal ya, saluran lokal. Rasa takut itu adalah pilar terwujudnya ketakwaan dan mendorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekali lagi, untuk ini takut itu penting. Takutnya kepada Allah mendorong kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah karena adanya rasa takut. Karena adanya rasa takut. Ya. Ingat ya, takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk itu beda. Kalau takut kepada makhluk menjauh, takut kepada sesuatu menjauh, tapi takut kepada Allah makin mendekat. Makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Nah, itu takut harus dibedakan. Nah, maka rasa takut yang wajib ditunjukkan hanya kepada Allah semata. Karena kenapa? Menghasilkan ibadah. Menghasilkan penghambaan. Ingat ya, menjadi hamba Allah itu paling mulia. Kenapa kita berpuasa 30 hari? Maaf, saya katakan sebulan, jangan 30 hari. Ya. Jangan sampai nanti hitungannya 29. 29. Jadi sebulan. Kenapa kita melaksanakan ibadah? Supaya satu saja. Supaya kita dipanggil menjadi hamba Allah. Hamba Allah. Kita selama ini mengaku hamba Allah. Tapi pertanyaannya, diakui enggak? Kenal enggak presiden? Kenal? Kenal kan? Kenal. Siapa presiden kita? Joko Widodo, Bapak Joko pertanyaannya, Widodo. Pak Jokowi kenal nggak Sony? Enggak. Nah, itu belum tentu. Ini yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa dikenal Allah sebenarnya seperti itu. Jamaah. Pertanyaannya berikutnya. Pembagian takut itu ada berapa? Pembagian takut yang masyhur, yang berupa rasa takut yang ditunjukkan hanya kepada Allah. Itu penting, itu wajib, itu harus. Tidak ada kompromi lagi. Harga mati. Harga mati. Enak kalau takut kepada Allah. Enak itu. Enak banget kalau ada rasa takut kepada Allah. Merasa diawasi. Mohon maaf ibu-ibu yang lagi nonton atau dimanapun. Saya pernah lihat tayangan itu di mana. Di acara ya di mana. Ada orang mencuri. Tiba-tiba dia lihat ada CCTV. Langsung berhenti. Dia sudah ambil dompetnya disimpan lagi kembali. Dia begini-begini. Sama CCTV. Itu baru CCTV. Itu baru CCTV. Kebayang. Kita ini diawasi Allah. Diawasi. Ada rasa takut yang haram. Karena takut termasuk kesyirikan. Numpang-numpang. Kan saya nggak pernah ngomong begitu deh. Permisi ya. Permisi, numpang-numpang. Apakah? Itulah sebutnya apa permisi. Tidak bisa kita seperti itu. Ketika engkau takut kepada setan, setan itu akan membesar. Tapi kalau kau berani, setan itu mengecil. Sehingga kayak lalat, sehingga gampang dia hilangkan. Tapi kalau kamu takut pada setan, setan itu membesar, lebih besar daripada rumah, sehingga engkau susah untuk mengusirnya. Ada lagi, rasa takut yang boleh. Jadi ada takut yang wajib, ada takut yang kedua adalah tidak boleh, jangan sampai syirik. Dan ada takut yang artinya dia wajar lah. Yang boleh kepada siapa? Takut ketinggian, takut luka. Itu reaksi tubuh untuk membela diri. Itu reaksi tubuh. Itu ya, Ustaz, ya. Ya. Seandainya tidak ada rasa sakit, itu akan terpotong tangan kita karena tidak ada rasa sakit. Karena adanya rasa sakit sehingga kita menyelamatkan diri. Oh ya. Itu penting. Ketakutan itu untuk menyelamatkan. Reaksi tubuh untuk menyelamatkan. Maka rasa takut itu menjadi pilarnya ibadah. Dari mana pilar ibadah itu? Ada pilar mahabbah, kecintaan. Ada khauf, rasa takut. Dan ada raja. Apa itu? Pengharapan hanya kepada Allah. Jadi pilar-pilar ini. Kalau mau ibadah harus ada 3 pilar ini. Pilar kecintaan kepada Allah. Enak itu kalau kita cinta. Ada orang dibawa ke jalan kemana-mana. Dia tidak capek. Kenapa? Karena sudah cinta. Ada orang salat, itu lama. Kenapa? Karena rasa cinta. Orang ahli ibadah, kalau menjelang maghrib itu kangen rindu.
Kayak Ustaz Risa kan kalau mau pulang kangen. Kenapa? Ada anak, ada istri. Kan itu mahabbah. Masya Allah. Mau bertemu. Kecintaan itulah yang membuat orang tinggi badannya. Ada haup, ada raja. Haup dan raja itu diibaratkan sayap. Sayap. Ya. Terbang. Kalau tidak boleh tidak ada salah satunya. Nggak seimbang ya. Tidak seimbang, kan bisa jatuh. Makanya terima kasih banyak kalau memang masih menggunakan takut ini dalam hal kebaikan. Masya Allah, kalau memang mau takutlah terhadap kebaikan itu, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, bukan Allah yang maha takut melihat kepada- semuanya ya Ustaz ya. Iya. Masa sama CCTV doang kita takut, sama Allah kita nggak takut, gimana itu konsepnya tuh? Nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu biasanya di sini kan Iya. rapi-rapi semua, karena ada kamera. Takut kelihatan jelek ya. Aduh, Masya Allah. Jadi Lagi kangen nonton ada di rumah tuh jamaah. ibu-ibu. Baik, halo Nonton ibu-ibu. terus ya, Bu. Insya Allah kita segera ketemu lagi di sini ya. Amin. Masya Allah. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi. Saya mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, aku mau nanya. Ya. Aku pernah baca di surat Ar-Rahman itu disebutkan orang yang takut sama Allah itu akan dapat 2 surga. Nah itu surga Orang yang apa aja? takut maka mendapatkan 2 2 surga. surga. Nah aku penasaran itu surga apa aja Ustadz Syam? Jadi sebenarnya ada beberapa penafsiran tentang ayat itu. Ayatnya berbunyi waliman khafa maqama rabbih jannatan ya. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang waliman khafa, dan bagi orang-orang yang takut, bagi mereka 2 surga gitu. Takut apa sebenarnya di sini? Nah. Takut apa? Ternyata kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya itu membicarakan tentang betapa mengerikannya neraka. Gitu, jadi ayat-ayat sebelumnya tuh hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang diisi oleh orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Kemudian yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ada yang berusaha keluar dari sana, ada yang sudah manjat jatuh lagi, ada yang digoreng, ada yang dibakar, ada yang ditusuk. Jadi semua hal-hal mengerikan tentang neraka itu ada dalam surah Ar-Rahman sebenarnya. Maka ketika Allah berbicara tentang neraka, pasti orang akan ngeri. Ngeri banget neraka nih. Aduh, takut banget nih sama neraka nih. Tiba-tiba Allah katakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kamu takut ya sama neraka? Dan bagi orang-orang yang takut, bagi mereka 2 surga gitu. Jadi sekedar takut sama neraka aja, orang udah dapat surga 2 gitu. Maka orang-orang yang dikatakan takut kepada neraka ini, mereka mendapatkan 2 surga. Dikisahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warada, ada seorang pemuda yang melihat seorang gadis cantik, lalu dia mengatakan, aduh saya pengen deketin gadis ini. Dia deketin karena dia juga Masya Allah memiliki paras yang tampan juga, memiliki juga kekayaan. Dia bukan orang sembarangan, maka dia udah berusaha mendekatinya. Lalu ketika melihat wanita ini juga tertarik dengannya, maka semakin mendekat, tiba-tiba dia pingsan karena takut sama Allah. Aduh, this is wrong. Ini adalah salah banget nih. Jalan gue salah gitu. Tiba-tiba dia jatuh pingsan, lalu dia terbangun lagi, melihat pengen lagi, langsung I do mistake. Dia jatuh lagi, pingsan lagi, kemudian dia kembali kepada pamannya. Itu the wrong dari instinct itu apa tadi? I said understand. Iya. Yes. Please Ustadz Syam, please. Makna? Ini makna ya nih wrong, melakukan kesalahan, mistake, kesalahan juga gitu. Artinya ketika dia melakukan ini, dia kembali ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya lalu dia bertemu dengan pamannya. Paman mau kemana? Kata pamannya, saya mau ketemu Khalifah. Kata anak muda ini, paman tolong sampaikan salam saya kepada Khalifah. Apa yang mau disampaikan? Sampaikan kepada beliau, saya benar-benar takut sama Allah. Apakah saya masih bisa bertemu dengan Allah? Sedangkan membayangkan Allah saja, saya sangat takut sampai saya jatuh pingsan. Maka ketika dengan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, pamannya bertemu, lalu kata Umar bin Khattab, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut, baginya 2 surga. Maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan 2 surga yang dimaksud adalah surga pertama karena dia takut kepada Allah.
Yang surga yang kedua adalah karena dia berhasil meninggalkan maksiat. Jadi 2 surga diberikan kepadanya, tidak disebutkan surga apa. Yang jelas 2 surga, double jannah diberikan kepadanya. Artinya double kenikmatan diberikan kepadanya karena double juga ketaatannya. Double karena yang pertama karena takut, yang kedua karena dia berhasil menghindarinya karena takut tersebut tadi. Baru takut aja udah dapat 1 surga, apalagi kalau berhasil menjadikan rasa takut ini menjauhkan dia daripada maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala, ingat tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dalam surah Ar-Rahman? Karena disinilah bentuk kasih sayangnya Allah. Takut aja udah dapat surga gitu, apalagi taat. Ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut baginya 2 surga. Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rahman. Kenapa dalam surah Ar-Rahman? Karena disinilah bentuk kasih sayangnya Allah. Engkau baru takut, ku kasih 2 surga. Apalagi kalau kau sudah taat kepada saya. Karena takutmu kau menjadi taat. Karena takutmu kau menghindari maksiat. Karena takutmu engkau semakin dekat. Maka bagimu 2 surga. Surga ketaatan dan surga karena takut akan maksiat. Masya Allah, berarti Keren sekarang banget. kita udah dapat jawabannya nih jamaah yang ada di rumah. Bukan surga Firdaus atau surga yang lainnya ya. Bukan nama-nama surga. Bukan nama-nama tapi surganya, double tapi kenikmatan. double Ya. kenikmatan, surga ketakutan kepada Allah Ya. dan surga ketaatan Ketaatan kepada kepada Allah. Masya Allah. Baik jamaah, kalau tadi kita sudah bicara masalah takut, sekarang kita bicara masalah sedih nih. Saya mau nanya sama Ustadz Riza. Sedih manusiawi, Masya Allah. Masya Allah. Tapi aku pengen tahu, ada gak sih sedih yang berpahala Ustadz Riza? Masya Allah. Tadi saya sudah melihat kalau akhinal kiram, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, sama Sony juga, saya juga pernah sedih ya. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita, ada sedih dan menangis yang berpahala. Masya Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, hadis Hasan li ghairihi, artinya hadis ini sahih dari jalan yang lain, dan Syekh Al-Albani mengatakan dalam Sahih At-Targhib atau At-Tarhib nomor 1229, Rasulullah menjelaskan, Ainani la tamsuhumun nar. Ada 2 mata yang terlindung dari api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyiatillah, mata yang sering menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang sering begadang karena berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Maka teman-teman, ketika kita menangis dalam sholat, menangis dalam doa, menangis karena takut kepada Allah, maka tangisan itu tangisan yang akan membebaskan kita dari api neraka. Inilah yang saya katakan menangis dan sedih yang justru mendapatkan pahala. Nah yang kedua, dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 6440, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, innali qarabatan. Saya punya kerabat, punya keluarga. Usiluhum wa yaqta'uni. Saya bersilaturahim tapi mereka memutuskan silaturahimku. Wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku senantiasa berbuat baik kepada mereka tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahmulu anhum wa yajhaluna alayya. Nah, mereka, aku bersabar kepada mereka tapi mereka marah kepadaku. Nah, bagaimana ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi, la in kunta kama qulta, kalau kau benar berkata sesuai dengan perkataanmu, faka'annama tufissuhumul mala wa la yazalu ma'aka minallaha dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Maka kalau kamu berlaku seperti itu, tidak membalas orang itu dengan keburukan, justru dengan akhlak yang baik, maka kau seperti menumpahkan api neraka di mulut mereka dan Allah akan selalu bersamamu, membelamu sampai mereka kalah selama kau berbuat baik demikian. Masya Allah. Luar biasa hadis ini. Ya. Orang membenci kita, orang memutuskan silaturahim, tapi kita tidak memutuskannya. Orang melukai kita, mendolimi kita, tapi kita tidak membalasnya. Maka ini sedih, kita sedih. Di saat sedih seperti ini, maka Allah memberikan balasannya. Dan yang paling luar biasa, garansinya, wala yazalu ma'aka minallah dhahirun alaihim.
Allah akan selalu bersamamu, Allah akan selalu membelamu, Allah akan selalu menjagamu, dan Allah akan selalu memenangkanmu, mengalahkan mereka atas tindakan dan perlakuan mereka. Masya Allah. Berarti hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ketika kita sedih atas kezaliman orang dan kita tidak membalasnya, justru membalasnya dengan perbuatan yang sangat baik, maka Allah akan memberikan pembelaan dan kebersamaan bersama kita. Masya Allah. So, sebenarnya itu hal yang berat yang sulit untuk kita lakukan sebenarnya hal seperti itu ya. Iya, Makanya betul. ketika kita berhasil melakukannya pahala yang tadi itu luar didapat. biasa loh. Berbuat baik kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Iya. Masya Allah. Makanya tadi aku bilang itu berat banget setiap orang untuk Berat. ngelakuin itu Ustadz. Makanya kalau kita berhasil ngelakuin itu jamaah yang ada di rumah berarti kita dapat pahala itu Ustadz. Kira-kira ada lagi nggak seperti itu contoh-contohnya mungkin Iya. yang bisa kita jadi Dalam aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah hadis syarah Arba'in, Ya. di hadis yang ke-13, maka Rasulullah memberikan 3 kebahagiaan hidup yang berpahala. Ittaqillah haitsu makunta. Bawalah takwa di mana engkau berada. Wasayyi'til hasanatamhuha. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kemudian wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Berbuat baiklah kepada setiap manusia. Artinya perintahnya berbuat baik. Apapun kondisi kita, melihat orang, ketika orang berbuat apa kepada kita, tetapi kita tetap diperintahkan berbuat baik dan berakhlak kepada manusia. Masya Allah, apapun kondisi kita, sejahat apapun orang sama kita, tetap berbuat baiklah kepada orang itu. Iya, Masya Insya Allah balasannya adalah pahala yang besar walaupun kita sedih, tapi Allah akan membalas dengan pahala yang besar. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Riza. Masya Allah. Baik jamaah akan kita lanjutkan lagi. Saya punya video tayangan yang mungkin saya ketika melihatnya bisa bilang ini cukup haru Ustadz Maulana. Oh, ya. Ustadz Maulana pasti juga penasaran ya. Aku pernah lihat juga nih. Oke, kalau gitu jamaah kita sama-sama lihat videonya seperti apa. Yuk silakan.